Oke, kita sekarang lanjut ke energi bebas Gibbs dalam reaksi redoks. Nah, tadi kan kita udah belajar energi bebas Gibbs kesetimbangan dan pengertiannya dalam termodinamika 2. Dan di sini kita bakal belajar dalam reaksi redoks. Nah, ternyata E standar sel ini dia itu memiliki hubungan dengan kuantitas termodinamika seperti delta G, standar dan K gitu. Nah, dalam sel Galvani, energi kimia ini diubah menjadi energi listrik. Nah, energi listrik dalam hal ini adalah hasil kali dari EMF sel atau S standar sel dengan muatan listrik total. Nah, jadi intinya nanti kita bakal dapat nih delta G standar itu sama dengan min NFSL, di mana N itu merupakan koefisien atau jumlah mol elektron yang terlibat. F itu 96.500 Coulomb. SL ya udah, berarti potensi reduksi kurang potensi oksidasi. Nah, ini maksudnya. Ini. Nah, dalam keadaan standar, itu tuh kita bisa ubah jadi delta G standar sama dengan min NFE standar cell. Gitu. Nah, di sini kita bisa hubungkan antara E standar cell dengan K dengan delta G standar. Gitu. Cara penghubungannya ya, tadi kita dari delta G standar kita punya dua rumus ya. Pertama, delta G standar sama dengan min RT dan K, itu yang dari kesetimbangan, sama delta G standar sama dengan min NFSL. Nah, jadi kalau misalnya kita punya K, kita mau ubah ke SL itu bisa. Dari K, kita ubah ke delta G standar, dari delta G standar, kita ubah ke SL. Gitu. Atau sebaliknya, dari SL bisa juga kita ubah ke K. Nah, ini rumus langsungnya, cuma aku tidak saranin pakai ini ya, karena ya kita tujuannya biar tidak terlalu banyak hafal rumus. Jadi kalau misalnya kita udah hafal dua rumus ini, udah kita udah bisa mindah-mindahin antara SL dengan K. Gitu. Nah, tadi yang aku bahas ini merupakan catatan nih. Itu dalam keadaan standar. Nah, definisi keadaan standar itu biasanya kita pakai dua nih ya. Definisi dalam gas itu tekanan harus 1 atm. Dan kalau larutan itu dia konsentrasi 1 molar. Jadi dia dalam gas itu harus 1 atm. Kalau dia misalnya reaksinya itu antara gas dengan gas, dia harus gas 1 atm. Dan kalau larutan itu harus 1 molar. Gitu. Kalau misalnya kita punya larutan gitu reaksinya. Nah, jadi kita punya suatu tetapan, kita punya suatu istilahnya pacuan lah. Kalau mau pakai rumus delta G NFSL ini langsung gitu ya. Nah, kita perlu yang namanya ini mengasumsikan gitu sebenarnya. Mengasumsikan bahwa larutannya 1 molar dan juga gasnya itu 1 atm. Nah, gimana kalau misalnya konsentrasinya nggak 1 molar nih? Nah, ini kita bakal bahas pengaruh konsentrasi pada E cell. Nah, sejauh ini kita mau lebih memusatkan perhatian pada reaksi redoks yang reaktan produknya pada keadaan standar. Yang tadi aku bilang 1 molar. Nah, tetapi kondisi keadaan standar ini seringkali sulit atau kadang mustahil dipertahankan. Karena pasti berubah-ubah ya. 1 molar itu nggak mungkin 1 molar terus gitu. Pasti dia bisa berubah-ubah. Nah, namun terdapat hubungan yang matematis antara SL dengan konsentrasi dari reaktan dan produk. Namun dalam reaksi redoks pada kondisi ini bukan standar. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan Nernst. Gitu. Nah, persamaan Nernst ini intinya kayak gini. Ini rumusnya. SL sama dengan S standar sel min RT per NF ln Q. Dengan syarat reaksi harus diubah ke reduksi dulu. Nah, nanti aku bakal jelasin lebih detail di latihan soal. Pokoknya kalian hafal aja rumusnya dulu. SL sama dengan S standar sel. S standar selnya adalah sel yang 1 molar yang kita asumsikan, dan SL ini yang kita cari pada saat konsentrasi tertentu. Nah, Q ini yang melambangkan konsentrasinya nanti. Nanti aku bakal bahas di latihan soal. Nah, ini contohnya. Jadi 1,1 volt ini adalah SL yang pada saat keadaan standar, dan kita bakal buat kesetimbangan. Kan kesetimbangan gini, berarti kan ini solid tidak termasuk kesetimbangan Zn2+ per CO2+. Nah, Zn2+ CO2+ ini yang menjadi faktor konsentrasi. Karena kalau misalnya konsentrasinya 1 molar,
Kalau misalnya kita punya konsentrasi 1 molar, berarti kan ini ln 1 ya, karena 1 per 1. Nah, ln 1 ini sama dengan apa? Sama dengan 0. Jadi faktor ini, minus ini, sampai kali ini, sampai sini, karena dikalikan sama 0, ini kan hasilnya 0 nih. Makanya dia tidak mempengaruhi. Tapi karena di sini ada bukan 1 molar, maka di sini kita bisa ubah-ubah nilainya. Gitu ya. Nah, makanya ini kita sebut sebagai persamaan Nernst gitu. Yang bisa melibatkan konsentrasi ke dalam perhitungan SL. Nah, jika E-nya itu negatif, maka tidak spontan, dan E-nya positif disebut spontan. Jadi, selain pakai delta G, kita bisa pakai E. Gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Karena ya masuk akal aja sih. Delta G kan sama dengan mid NF SL. Tadi kita udah belajar kalau delta G negatif, dia spontan. Kalau positif dia spontan. Kalau negatif dia spontan. Yaudah, karena sini mid NF SL, berarti biar hasilnya negatif, SL harus positif ya. Karena kan N pasti positif. F juga positif, 96.500. Berarti yang mempengaruhi faktor negatif sama positif cuma SL doang. Berarti kalau misalnya mau spontan, ini negatif, maka ini negatif, N, F kali harus negatif juga. Gitu. Biar negatif, positif maksudnya. Gitu. Nah, jadi kalau positif kan dia tetap negatif nih. Nah, makanya dia bisa spontan. Dalam artian, positif itu dia spontan. Kebalikannya, kalau negatif dia tidak spontan. Nah, kita langsung aja ke latihan soal. Di sini aku punya beberapa latihan soal, ada 5 soal ya. Soal kelimanya juga pernah keluar di, aku juga lupa sih, di antara OSN atau OSP juga, tahun-tahun lama. Nah, kita bakal bahas dari soal nomor 1 dulu. Itulah konstanta kesetimbangan untuk reaksi Sn plus 2CO2 plus jadi Sn2 plus 2CO plus. Jika diketahui E standar Sn2 plus menjadi Sn itu min 0,14 dan CO2 plus jadi CO plus itu 0,15. Nah, di sini standar ya dia ya, karena di sini dia tidak memberikan detail tentang konsentrasinya berapa, maka kita anggap sebagai konstanta kesetimbangan standar gitu maksudnya. Nah, di sini kita pakai aja langsung delta G. Delta G standar sama dengan mid NF SL. Nah, standar selnya ini ditanya konstanta kesetimbangan ya. Berarti kita cari delta G dulu, habis cari delta G, nanti pakai min RT dan K, dapat deh nilai konstanta kesetimbangannya. Nah, delta G sama dengan min NF SL. Kita cari N-nya. Nah, cari N itu sebenarnya gampang. Kan kita dari Sn jadi Sn2+. Sn jadi Sn2+, berarti ini plus 2 elektron. Sama 2Cu2+, jadi Cu2Cu+. Nah, ya berarti ini plus 2 elektron kan. Nah, berarti karena sini udah pas, udah sama-sama 2 elektron, maka nilai mol yang terlibat dalam sini, dalam reaksinya adalah 2 elektron. Gitu. Karena kan 2 elektron dihasilkan dari oksidasi dikasih ke reduksi. Nah, jadi mol yang terlibat 2. Jadi ini min 2 kali F-nya 96.500 tetapan kali SL-nya. SL itu adalah reduksi dikurangi oksidasi. Reduksi sini yang CO ya. CO tereduksi berarti 0,15 dikurang min 0,14 atau kali 0,29. Nah, ini kita tinggal kalikan. Kita dapat hasilnya adalah minus 55970 Joule. Nah, dari sini ini masih delta G. Kita belum nyari yang namanya K. Min 55970 sama dengan min RT dan K. R-nya 8,314. T-nya itu di sini karena nggak ada suhunya kita anggap 298 aja ya. Kali ln K. Dapat K-nya itu sama dengan, sebentar, hasilnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 6,47 kali 10 pangkat 9. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Hitunglah perubahan energi bebas Gibbs standar untuk reaksi berikut. 2AU plus 3CA2 plus 1 molar menjadi 2AO3 plus 1 molar. Oh, berarti ini dalam keadaan standar juga ya. Cuma di sini yang mungkin menjadi jebakan itu adalah N-nya. Nah, cara-cara N-nya sama kayak tadi. Kita buat reaksinya 3CA2 plus, berarti ini jadi 3CA. Nah, berarti ini 6 elektron ya, 6 elektron
Terus ini juga sama 2AU13 jadi 2AU jadi 2AU13. Nah, berarti yang terlibat adalah 2AU13 6 elektron. Nah, berarti N-nya 6 gitu. Karena N-nya 6 berarti kita langsung aja delta ini delta G aja ya. Berarti delta G sama dengan min N-nya 6, F-nya 96.500. Nah, di sini SL-nya itu adalah yang tereduksi itu adalah Ca ya. Ca yang tereduksi, Au yang teroksidasi. Di sini kita bisa lihat. Nah, berarti min 2,87 kurang 1,5. Sama dengan min 4,37 kali min 4,37. Nah, ini sama dengan sama dengan 253,0 joule atau 2530 kilojoule gitu. Nah, masuk akal ya jawabannya ya. Kenapa? Kalau kita lihat dari nomor 1 sama nomor 2, kita bisa lihat kalau misalnya SL-nya positif, standar SL-nya kan 0,29 nih. Nah, berarti delta G-nya pasti negatif. Karena tadi, nih, negatif itu dia tidak spontan. Kalau positif dia spontan. Kenapa? Karena tadi ini, dia ada min NFSL yang menjadi faktor perubahan minus plusnya itu cuma SL doang gitu. Dan dia kebalikan, kalau G-nya negatif SL-nya positif, kalau SL-nya positif G-nya negatif gitu. Nah, ini juga sama nomor 2 kita bisa lihat di sini SL-nya itu min 4,37 pasti tidak spontan dan terlihat dari delta G-nya juga positif gede banget. Nah, makanya dia tidak spontan. Lanjut ke soal nomor 3. Prediksi apakah reaksi ini akan berlangsung spontan sebagaimana dituliskan pada 298 Kelvin. Itu reaksinya CO plus Fe2 plus menjadi CO2 plus Fe. Jika diketahui segini, nah kita di sini kita punya konsentrasi masing-masingnya. Nah, di sini aku bakal jelasin dua cara. Pertama, cara yang satu-satu. Jadi cara satu-satu ini kita mulai dari CO2 plus dulu. CO2 plus jadi CO. Ini kan plus 2 elektron. Nah, kita cari nilai intensnya masing-masing. Nilai E-nya dulu masing-masing. Jadi E sama dengan E standar. Tadi rumusnya adalah min RT per NF ya. Ya, min RT per NF ln Q. Min RT per NF ln Q. Nah, di sini kan yang bisa menjadi E standar kan min 0,28 ya. Min 0,28. Terus min 8,314 kali 298 per N-nya itu di sini 2 kali 96.500 kali ln. Nah, di sini kan solid sama aqueous ya. Berarti di sini solid berarti kita anggap 1 aja karena solid. Terus per konsentrasinya 0,15. Maka kita dapat hasilnya adalah sebentar. Minus 0,304 volt. Nah, lalu kita sekarang yang satunya lagi, yang Fe2 plus jadi Fe. Ingat syaratnya apa? Mau dia ini oksidasi reduksi, ini kan pada saat ini kan CO-nya oksidasi ya. Jadi CO2 plus. Untuk persamaan dan nyari nilai E-nya, kita harus tetap jadiin dia reduksi. Harus tetap jadikan reduksi. Jadi CO2 plus plus 2 elektron jadi CO. Gitu. Harus tetap jadikan reduksi, itu intinya. Ini juga sama, mau dia reduksi mau dia oksidasi, pada saat nyari nilai E-nya harus tetap jadikan reduksi dulu. Nah, E-nya berarti E standarnya adalah minus 0,44 minus 8,314 kali 298 per, ini kan 2 plus jadi 0 ya, berarti 2 kali 96.500 kali ln 1 per 0,3
68. Nah, cari sebentar. Nah, didapat hasilnya minus 0,445 volt. Jadi satunya minus 0,304 volt, satunya minus 0,445 volt. Nah, baru kita masukin ke reduksi oksidasi. Yang reduksi yang mana? Yang reduksi adalah yang Fe2+. Berarti SL-nya, ini bukan S standar ya. Kalau S standar SL nanti pakai yang biasa, minus 0,14 kurang 0, minus 0,28. Tapi ini SL. SL berarti sudah dalam bentuk tidak standar. Nah, berarti ini minus 0,445 karena Fe2+ yang tereduksi. Ini dikurangi sama minus 0,304. Nah, hasilnya itu berarti minus 0,141 volt. Nah, harusnya apa? Tidak spontan. Tuh, karena dia SL-nya negatif. Pasti ingat ya, kalau SL-nya negatif, berarti dia lagi nya positif. Makanya dia tidak spontan. Itu cara yang pertama. Cara pertama, satu-satu ya. Nah, cara kedua ini kita bisa langsung masukin keduanya. Jadi kita buat reaksinya aja. Ini reaksinya kan CO2 plus tambah CO jadi tambah Fe2 plus jadi CO2 plus plus Fe. Nah, kita langsung masukin E selnya dulu. Cari E standar selnya. E standar selnya kan berarti ini yang standar ya. Yang standar itu yang 1 molar. Berarti minus 0,44 dikurang minus 0,28. Ini yang standar lo ya. Berarti minus 0,44 tambah 0,28 itu sama dengan minus 0,16 volt. Gitu. Nah, lalu kita masukin ke rumus SL-nya. SL sama dengan E standar sel. Nah, bedanya tadi kan E doang nih. Ini SL. Karena kita udah masukin reduksi oksidasinya. Nah, min RT per NF kali len Q. Nah, Q-nya juga beda. Q-nya itu Q reaksi. Tadi kan Q-nya satu-satu ya. Kita pisah ya. Ini sama ini. Nah, sekarang Q-nya langsung. Karena kita udah pakai SL nih. Nah, berarti E standar sana tadi minus 0,16 minus 8,314 kali 298 per di sini yang terlibat 2 elektron ya, 2 kali 96.500 kali len konsentrasi CO2 plus per konsentrasi Fe2 plus. Konsentrasi CO2 plus itu adalah 0,15 per 0,68. Nah, ini kita tinggal cari aja. Per 0,6. Nah, hasilnya sama persis 0,141. Minus 0,141. Jadi terbukti ya bahwa yang atas sama yang bawah juga boleh. Cuma saranku untuk latihan-latihan itu pakai yang bawah. Cara pertama. Cuma kalau kenapa? Karena cara ke yang ini kalau salah ada beberapa ada beberapa tipe soal yang tidak bisa dijawab langsung kayak gini. Ada beberapa tipe soal yang harus satu-satu. Kayak dari reduce A, terus reduce yang ini, nggak bisa langsung keduanya sekaligus. Gitu. Nah, di nomor 4 ini, dalam satu percobaan tertentu pada suhu 25 derajat Celcius diketahui SL-nya 0,54. Nah, jika Zn2 plus 1 molar, berarti yang ini udah standar ya. Terus pH2-nya 1 atm, lalu kita ketahui reduksi Zn2 plus jadi Zn itu minus 0,76, dan ada H plus menjadi H2 itu 0 volt, hitung molar plus H plus. Oh, berarti pada saat ini, di kasus ini, H plusnya mungkin yang nggak standar. Karena Zn2 plusnya standar, nah H plusnya nggak standar. Makanya ini tanya adalah konsentrasi H plusnya berapa. Gitu. Nah, di sini kita bisa pakai aja langsung rumus yang ini. Pertama kita cek dulu berapa E standar selnya. Di sini E selnya kan 0,54. E sel kan 0,54. Nah, 0,54 ini kan berarti E reduksi kurang dari E oksidasi. E reduksi adalah yang H. Berarti E reduksi dikurang E oksidasi. Nah, E oksidasinya itu kita pakai aja langsung minus 0,76. Kenapa? Karena molar, 1 molar. 1 molar berarti dia dalam keadaan standar. Gitu.
Nah, jadi kita langsung aja E oksidasinya minus 0,76. Gitu. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai E reduksi atau E H plus jadi H2-nya. Itu sebesar berarti 0,54 kurang 0,76. Sama dengan minus 0,22 volt. Nah, minus 0,22 ini sama dengan pakai rumus tadi, yaitu E cell E sama dengan E standar min RT per NF kali ln Q. Nah, Q-nya di sini apa? Kita bisa cek, kan reaksinya 2H plus 2 elektron jadi H2. Nah, H2 ini kan gas. H plus ini adalah aqueous. Nah, jadi dalam kasus ini kita bisa campurkan antara gas dengan konsentrasi. Jadi kita buat pH2 per H plus pangkat 2 ya. Konsentrasi H plus pangkat 2. Karena kan di sini 2 H plus. Kita bisa campurin. Nah, makanya di sini kita lihat pH2 1 atm. Nanti P-nya itu 1 di atasnya gitu. Nah, jadi E-nya sama dengan, oh ya, E-nya itu minus 0,22 ya. Minus 0,22 sama dengan E standarnya 0. Sini kita punya 0 volt. Terus minus RT 8,314 kali 298 ya. Terus ini 25 derajat Celcius per N itu di sini 2 ya, Zn 2 plus, jadi Zn kan 2 elektron. 2 kali 96500, sorry, maksudnya 2H plus, jadi H2 kan 2 elektron ya. Kali ln pH2 nya 1 atm, di sini udah ada 1 atm, per konsentrasi H plus pangkat 2. Nah, di sini kan kita bisa cari aja nilai dari si H plus ya. Karena semua yang diketahui nih. Kita dapat hasilnya adalah konsentrasi H plus sama dengan 1,9 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau mau nyari pH-nya boleh, nyari pH-nya nanti tinggal min log H plusnya. Ya, pH 3,72. Gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini soal itu ya, lumayan panjang ya. Jadi korosi adalah peristiwa alam yang menyebabkan logam mengalami kerusakan akibat terbentuknya oksida yang lebih stabil. Nah, di alam, korosi besi adalah proses elektrokimia yang melibatkan oksigen di atmosfer dan potensial reduksi standarnya. Nah, adalah sebagai berikut. Jadi ada ini reduksi standar ya. O2 plus 4H plus 4 elektron jadi 2H2O. Lalu ada Fe2 plus 2 elektron jadi Fe. Nah, oksigen adalah oksidator yang potensial di alam, terutama jika air di sekelilingnya bersifat asam. Di udara terbuka, tekanan parsial O2 adalah 0,2 atm. Dan uap airnya jenuh akan CO2. Nah, CO2 yang terlarut membentuk asam karbonat H2CO3 yang menghasilkan ion H+ dengan konsentrasi 2 kali 10 pangkat min 6. Oke, jadi di sini kita punya faktor lain ya, yaitu asam. Di sini kita ada asam dan juga udara yang jenuh. Nah, di udara yang jenuh ini tekanan parsialnya itu 0,2 atm dan penuh akan CO2. Oh, jadi di udara terbuka kan besi ini kan teroksidasi. Nah, di sini pada kasus ini besi ini dia teroksidasi dengan udara yang ada asamnya, yaitu punya konsentrasi ion H+ sebesar 2 kali 10 pangkat 6. Nah, asam ini muncul dari mana? Karena uap airnya itu jenuh akan CO2. CO2 ini akan terlarut membentuk H2CO3 gitu. Jadi intinya kita punya konsentrasi H+ sebesar 2 kali 10 pangkat 6 molar, dan juga kita punya PO2 itu sebesar 0,2 atm. Nah, berdasarkan persamaan Nernst, itulah potensial reduksi O2, gas O2 di kondisi udara yang jenuh akan CO2 gitu. Nah, kalau ini kan O2 plus 4H plus 4 liter kan adalah standar. Semua dalam keadaan standar. Tapi ini gimana kalau misalnya pada keadaan ini? Ya udah, kita pakai aja. Ini berarti sama dengan E standar
yang ini nanti minus RT per NF kali Ln. Nah, di sini H2O-nya liquid ya, berarti satu aja, liquid kan tidak termasuk dalam pertimbangan. Nah, PO2 kali konsentrasi H plus pangkat 4. Gitu. E standarnya kan 1,23 minus R-nya itu 8,314 kali T-nya itu T-nya itu berapa tadi? Ada di sini. Ya, 298 per N-nya itu sini 4 ya, 4 elektron terlibat kali 96.500 kali Ln 1 per tekanan O2-nya 0,2 atm kali H plusnya 2 kali 10 pangkat 6 pangkat 4 lagi. Gitu. Nah, kita hitung dulu. Kita dapat hasilnya itu sama dengan 0,883 volt. Gitu. Nah, ini untuk tekanan O2 yang jenuh akan CO2 ya. Nah, lalu untuk reaksi korosi 2Fe O plus O2 plus 4H plus jadi 2Fe2 plus 2H2O itu potensial standar sel elektrokimia yang mewakili reaksi korosi tersebut. Nah, ini potensial standar ya. Kalau potensial standar gampang. Kenapa? Karena tinggal pakai aja E standar sel sama dengan produk E standar reduksi dikurang E standar reaksi karena dia pakai E standar nih. Nah, yang reduksi di sini kan adalah O2 ya. O2 jadi dari 0 jadi minus 2. Berarti di sini 1,23 dikurang sama oksidasinya minus 0,44. Ini kita dulu hasilnya 1,67 volt. Nah, ini kalau dia standar. Nah, kalau misalnya potensial sel yang biasa yang di sini itu potensial sel elektrokimia mewakili reaksi korosi tersebut untuk kondisi gas O2 yang jenuh akan CO2. Nah, jadi sekarang kita pakai apa? Kita pakai nilai ini. Karena kita udah hitung nih potensial reduksi di keadaan yang jenuh akan CO2. Jadi maksudnya kita tuh pengen bandingin ketika dia jenuh dengan CO2 dan ketika dia standar gitu. Nah, ini tinggal pakai aja. E-nya pakai 0,883 dikurang sama ini minus 0,44. Dapat hasilnya adalah 1,323 volt. Nah, gitu. Lalu yang terakhir, untuk reaksi FeOH2 plus 2 elektron menjadi Fe plus 2OH minus diketahui E-nya segini. Dengan menggunakan informasi reaksi tersebut dan nilai-nilai potensial di atas, tentukan nilai Ksp dari FeOH2. Nah, Ksp itu kan berarti FeOH2 solid, dia itu jadi Fe2 plus tambah 2OH minus kan, kayak gini. Berarti kita pengen ngebentuk kayak gini ya. Ini aqueous, ini aqueous juga. Berarti caranya dari kayak gini. Oke, berarti kita punya FeOH2 ini dulu. FeOH2 solid plus 2 elektron menjadi Fe solid tambah 2OH minus aqueous. Nah, terus kita ini dapat E-nya minus 0,88 volt. Kita campur sama yang ini Fe2 plus tambah 2 elektron jadi Fe. Tapi kita balik nih. Kita balik jadinya Fe solid jadi Fe2 plus aqueous tambah 2 elektron. Berarti awalnya minus 0,44 jadi 0,44 jadi positif 0,44. Dibalik aja kalau misalnya reaksinya dibalik. Nah, terus kita reaksiin, kita ini sama ya, coret sehingga kita punya nih nilai Ksp-nya. Tapi di sini kita nanti K-nya ya, jadi K. Kan jadinya Fe2 plus pas dia plus 2OH minus. Nah, E-nya berarti minus 0,88 plus 0,44 berarti minus 0,44 volt.
Nah, untuk nyari K, pakai apa? Pakai delta G. Ingat segitiga tadi. Delta G, K sama SL itu saling berhubungan. Nah, delta G ini berarti min R ln K. Min R-nya 8,4, T-nya 298, ln dari, kita pakai min NFSL dulu ya. Jangan yang langsung itu. Min N-nya 2 ya, 2 elektron. F-nya 96.500, SL-nya minus 0,44. Dapat hasilnya 84920 joule. Nah, dari sini baru pakai delta G sama dengan min R ln K. R-nya 8,314, T-nya 298, ln K. Nah, K-nya apa? K-nya adalah KSP. Gitu. Dapat nilai KSP-nya 1,301 kali 10 × 15. Masuk akal ya, karena rata-rata kan nilai KSP kan pasti kecil-kecil nih, karena melambangkan kelaratan. Nah, jadi untuk materinya delta G itu sampai situ dulu. Nah, sekarang aku bakal review-review dikit tentang materinya dari yang awal ya. Nah, energi bebas Gibbs dalam kesetimbangan. Oke, jadi pertama itu tentang energi bebas Gibbs. Nah, jadi energi bebas Gibbs itu seperti total kerja ya. Total kerja yang dihasilkan dari suatu reaksi. Atau yang diserap atau yang dibutuhkan dari suatu reaksi. Nah, untuk rumusnya itu, jadi ini berhubungan sama rumus termodinamika 2. Jadi delta G, energi bebas Gibbs itu sama dengan delta H, entalpi. Ini entalpi. Minus T kali delta S. Nah, delta S ini disebut sebagai entropi atau derajat keacakan. Nah, derajat keacakan itu urutannya dari gas ke aqueous, aqueous baru liquid baru solid. Jadi kalau gas kan dia acak banget tuh antara satu atom dan atom lainnya. Nah, makanya disebut sebagai entropi yang paling besar. Sampai ke solid yang dia itu benar-benar rapat gitu. Makanya dia entropi paling kecil. Nah, kespontanan itu bisa dilihat dari sebenarnya dari delta G ya. Dari delta G kenapa? Karena dari delta G itu kita bisa lihat kalau misalnya delta G-nya minus itu spontan. Kalau delta G-nya plus itu dia tidak spontan. Cuma kecenderungannya kita bisa lihat dari delta S. Delta S itu bisa kita lihat nggak pasti dia spontan, tapi kita bisa lihat kira-kira kemungkinan besar dia cenderung spontan. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya dia menuju entropi yang lebih besar. Misal dari solid, dari plus aqueous, terus dia menghasilkan senyawa gas. Nah, di produk ini kan dia gas nih, berarti entropinya lebih besar daripada di reaktannya. Nah, makanya dia spontan gitu. Tapi dia cenderung spontan ya, bukan benar-benar spontan. Kalau misalnya mau cari apakah dia benar-benar spontan tidak, itu semua harus dari delta lagi gitu. Dari delta lagi. Nah, lanjut pada saat kesetimbangan, misalnya pada saat dia kesetimbangan dia itu akan membentuk rumus delta G standar min R ln K. Nah, tapi rumus ini diturunkan pada saat dia belum setimbang, yaitu delta G sama dengan delta G standar plus R ln Q. Nah, Q ini merupakan sama aja kayak K, cuma kalau misalnya K itu kan pada saat kalian setimbang. Nah, Q ini dia belum setimbang gitu. Lalu ketika dia setimbang, delta G-nya 0. Sehingga didapatlah rumus delta G standar sama dengan min R ln K. R-nya kita pakai 8,314. Kenapa? Karena kita berbicara tentang joule. Kalau 0,82 itu dia ke tekanan gas ideal, yang ada ATM-nya dan liternya gitu. Nah, di sini ada beberapa tipe soal dan K, di sini kita bahasnya K ya. Delta G standar sama dengan min R ln K. Nah, K ini bisa bebas ya. Bisa auto ionisasi air KW, bisa gas KP, bisa konsentrasi KC, ini juga bisa KSP, kelaratan, jadi K itu bebas. Lalu di sini kita juga bakal belajar tentang, penerapan delta G, delta S, dan delta G itu sama kayak delta H, yaitu produk kurang reaktan. Jadi tinggal dijumlahin delta S produk dikurang delta S reaktan, delta S-nya produk dikurang S-nya reaktan,
Atau kayak entalpi juga sama, delta H pembentukan produk dikurang delta H pembentukan reaktan. Jadi prinsipnya sama kok. Kayak si delta H, entalpi yang udah kita pelajari di termokimia. Nah, lalu di sini kita bakal tahu juga ada rumus namanya rumus Arrhenius. Rumus Arrhenius ini apa? Rumus untuk mencari entalpi dari suatu reaksi, tapi dia itu hanya mengetahui suhu, jadi harus masing-masing ada dua suhu, dan kedua suhu ini dia masing-masing punya nilai kesetimbangannya, konstan kesetimbangannya. Jadi kita punya K1, K2, dan T1, T2. Kesetimbangan 1, kesetimbangan 2, suhu 1, suhu 2. Gitu. Nah, dari situ kita bisa nyari nilai delta H. Pakai rumus dan K2 per K1 sama dengan min delta H per R. R-nya pakai 8,314 karena sini kita bisa joule. Kali 1 per T2 min 1 per T1. Nah, kayak gitu. Nah, itu rumusnya harus dihafal ya, karena itu sering banget keluar di soal-soal. Lalu kita lanjut ke energi bebas Gibbs dalam redox. Itu kita punya rumus baru, yaitu delta G standar sama dengan min NF/SL. Nah, di sini kita punya hubungan antara SL, K, dan delta G. Dan yang menghubungkan antara SL standar dan K itu adalah rumus dari delta G ini. Delta G ini dia bisa menghubungkan dari SL ke K dengan cara ya dua rumus tadi. Delta G sama dengan min NF/SL dan juga delta G min RT dan K. Kalau misalnya mau nyari SL dari K, berarti kita dari K ke delta G dulu dengan rumus delta G min RT dan K, baru dapat delta G, cari SL. Dan begitu juga sebaliknya. Lanjut catatan kalau misalnya rumus itu dia harus dalam keadaan standar. Kalau misalnya kita bicara delta G standar, maka kita bicara E standar cell. Nah, standar itu pengertiannya biasanya sih ini ada 5 ya, cuma yang biasanya keluar adalah 2, yaitu gas di mana tekanannya 1 atm dan juga artan itu konsentrasinya 1 molar. Nah, gimana kalau misalnya konsentrasinya bukan 1 molar? Gitu kan? Permasalahannya kan itu. Kita nggak bisa mengasumsikan bahwa reaksinya selalu 1 molar. Pasti dia bisa berubah-ubah. Nah, kita pakai apa? Kita pakai ini, pengaruh konsentrasi pada SL, yaitu dengan menggunakan persamaan Nernst. Persamaan Nernst ini harus dihafal, yaitu SL sama dengan E standar sel min RT per NF dan Q, atau bisa juga E sama dengan E standar min RT per NF dan Q. Nah, kalau ini kan dia udah dalam bentuk SL ya, artinya dia udah dikurangi nih antara reduksi sama oksidasi. Nah, tapi kalau ini dia harus reduksi semua. Gitu. Nah, dengan cara itu kita dapat nilai, misalnya kita pakai E-nya, setelah kita dapat E-nya, baru kita pakai SL. Yaitu E reduksi kurang E oksidasi. Nah, jadi aku rasa kayak gitu dulu untuk materi tentang energi bebas Gibbs. Kalau kalian mau nanya-nanya bisa kontak aku di nomor 0821 492 4345. Itu ya. Dan intinya hafalin rumusnya dan juga hafalin konsepnya untuk energi bebas Gibbs ini. Oke, thank you ya.